Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revista. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Laravel. Nah, karena semalam itu kita sudah membahas tentang login juga registrasi, sekarang kita akan membahas tentang penerapan template yang udah kita dapatkan nih guys. Nah, jadi itu sudah disediain templatenya, tapi kita tinggal mengubah template tersebut menjadi kemauan kita, sesuai dengan tema yang kita mau gitu. Nah, di sini karena tema project saya itu berupa pencarian guru les, otomatis yang mencari guru tersebut kan para pelajar ya atau para siswa. Nah, jadi di sini saya ingin membuat mengenai siswa gitu. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan yang ada di modul karena di modul itu secara umum, tapi akan disesuaikan dengan tema project saya gitu. Oke, kalau gitu kita langsung saja memulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi yang pertama itu ada penerapan template. Nah, di sini dia tuh sudah dikasihnya link untuk mendownloadnya. Nah, saat kita mendownload, kita harus mengekstrak filenya itu ke file yang ini, ke Laragon, www, dan kita kasih nama foldernya itu nama kelas kita, vault, dan template. Nah, jadi isi dalam ini itu adalah isi dalam dari template-nya itu adalah folder-folder yang ada di sini. Nah, sudah saya buat. Nah, jadi di sini ada folder aset, CSS, patch, dan vendor, dan juga file index.html. Nah, jadi semua yang ada di sini itu bisa kita pakai dan kita masukkan ke project kita sendiri gitu. Oke, selanjutnya ini udah, kalau misalnya teman-teman juga sudah mendownload, lalu jangan lupa diakses. Kalau diakses, kalau berhasil dia bakalan seperti kayak tadi, tapi saat kita mengklik dashboard demo, dia bakalan tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti itu akan kita ubah menjadi punya kita sendiri gitu. Lanjut ini langkah penerapan sudah. Langkah 1 sudah, lanjut ke langkah 2. Kembali ke project masing-masing, kembali lagi ke project kita masing-masing. Buat folder baru di public. Namanya itu adalah asset admin. Assets admin. Lalu copy folder image, JS, CSS, dan juga vendor dari template tadi ke tempat asset admin kita. Nah, jadi kita buka, kita split aja lah ya, kalau susah. Nah, seperti ini. Nah, jadi katanya bakalan copy yang IMJ ke aset admin. Ya, sudah. Lalu ke yang JS-nya juga. Nah, ini seperti ini. Lalu yang CSS. Terakhir ada vendor. Yang ini juga kita copy di sini. Oke. Sudah kita copy sehingga di dalam aset admin itu seperti ini. Buat folder baru dengan nama admin di resource view. Kita buka resource, lalu buka view, lalu buat folder baru dengan nama admin. Buat file baru bernama dashboard di dalam admin ini. File namanya dashboard.dolab.php. Kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Lalu kembali ke folder tadi dan masuk ke page dashboard. Kembali ke template-nya. Lalu masuk ke page, lalu ke dashboard, dan buka file dashboard.html. Nah, ini dia. Lalu copy seluruhnya. Kita Ctrl A, copy ke project kita tadi, ke dalam dashboard kita di sini. Nah, kalau sudah, buat basic controller dengan nama dashboard. Berarti kita buat basic controller. Teman-teman, saya sarankan kalau untuk buat controller, mau itu basic ataupun resource, itu dengan menggunakan terminal. Takutnya ada typo kalau misalkan kita buat manual. Controller, namanya itu dashboard controller. Dan karena dia basic, jadi kita nggak perlu buat embel-embel basic, itu langsung aja gitu.
Nah, ini sudah sukses, berarti dia sudah terbuat. Nih dashboard controllernya. Nah, ini yang basic. Lalu create function index. Nah, ini dia apabila kita memanggil function index, dia akan menampilkan admin dashboard. Kenapa admin titik dashboard? Karena dia akan memanggil di dalam folder admin yang bernama dashboard. Itu maksudnya, makanya admin.dashboard. Lalu teman-teman semua jangan lupa tambahin rootnya, karena kan kalau misalkan kita ingin menampilkan sesuatu itu dipanggilnya tuh pakai root ya. Nah, jadi jangan lupa di sini kita pakai rootnya juga. Kita menggunakan inisialisasi nama rootnya, takutnya nanti saat pemanggilan di view itu tuh ada typo gitu, jadi mending kita pakai nama inisialisasi yang kita buat sendiri gitu. Lalu jangan lupa di import kelasnya ya guys. Oke, sudah import kelas, lalu silakan akses lah. Oke guys, yang itu adalah dashboard. Nah, kalau benar dia bakal kayak gini. Lanjut, kalau semuanya sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah ketiga. Kita perlu menyesuaikan direktori untuk CSS-nya. Nah, seperti tadi itu belum sesuai CSS-nya, gambar juga belum ada, dan yang lain-lain juga belum ada. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan punya kita sendiri. Nah, silakan ganti seluruh bagian yang ada CSS-nya di belakang tuh seperti ini. Cari, biar cepat tuh kita Ctrl F aja ya untuk mencarinya. Cari CSS. Nah, seperti ini. Yang heref-heref nih kita ganti. Lanjut ke IMG. Oke, lanjut kita ganti yang vendor. Ini kita ganti. Oke, sudah kita sesuaikan semuanya. Vendor, IMG dan juga CSS juga sudah. Jadi, kalau misalkan sudah, maka tampilannya tuh bakalan berubah jadi seperti yang ada di template. Lalu di sini kita, nah ini tampilnya sudah seperti template, tapi ini tuh pas masih kosong, lalu ininya juga logonya juga masih kosong, ininya juga masih kosong. Nah, di sini kita akan mengambil link-link dari Google gitu, tapi kita bakalan nyamain aja dengan template-nya ini ya. Jadi gambar itu kita samain aja sama mereka di sini. Kita akan replace block tag nav yang di ID sidebar menu. Oke, di sini kita cari yang nav. Nav ini close. Nav sidebar menu ini kita ganti menjadi yang ada di situ. Agar tampilannya itu lebih bersih. Berarti nanti kalau kita refresh, oh ya, ini itu bakalan jadi lebih singkat. Kalau misalkan template itu seperti ini ya, jadi bakalan seperti ini jadinya. Oke, begitu. Langkah pertama kita jalankan dulu. Pertama kita akan membuat tabelnya dulu nih, yaitu menggunakan PHP Artisan Make Migration Create Table Pelanggan. Nah, karena saya di sini siswa, itu berarti create table siswa. Nah, dia sudah sukses, berarti sudah bisa kita lihat nih, katanya kalau misalnya sukses itu udah masuk ke database migration. Nih, database yang migration. Nah, inilah yang udah kita buat tadi gitu, yang barusan kita buat. Next, lalu salin kode ini ya. Oke, nah ini sudah. Nah, jadi di sini kita akan ganti, karena kita itu siswa, jadi kita ganti seluruhnya itu dengan siswa. Oke, sebenarnya sudah saya ganti ya. Kalau apa, cari aja lagi. Oke, nggak ada yang namanya pelanggan lagi. Nah, di sini dia akan
sudah tipe datanya itu, tipe data dari suatu inputan itu tuh udah disetnya tuh di sini gitu. Kayak first name itu tuh tipe datanya itu string dengan panjangnya itu 100, lalu ada last name juga sama, lalu ada kalau birthday pastinya tipe datanya itu adalah date, dan dia nullable sih, kayak ya udah gitu kan, nggak ada apa-apa. Nah, enam tuh dia tuh maksudnya tuh bisa dipilih gitu guys, jadi kayak ada pilihannya gitu. Nah, itu tuh kita sebut dengan namanya gender. Isinya itu ada 3. Nah, kalau misalkan selain 3 itu dia nggak bisa dipilih, jadi harus di antara 3 ini gitu. Email dan juga phone. Nah, lanjut kita akan migrasi nih. Oh, yang udah kita buat tadi. Kita migrasi. Oke, sudah kita migrasi. Nah, jadi tabel baru dengan nama siswa itu akan di-create secara otomatis karena kita udah migrasi. Cara ngeceknya, kalian buka Laragon, lalu buka database, lalu di open, cari nama project kalian. Nah, ini nama project saya project. Nah, ini siswa. Nah, ini bukti kalau misalkan dia itu sudah terbuat gitu guys. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita membuat model. Nah, di sini seperti yang saya bilang di pertemuan awal, kalau model itu harus sama namanya dengan nama tabel yang ada di database kita, dan juga dia itu biasanya diawali dengan huruf kapital. Nah, model itu tuh dia mewakili yang ada di tabel di dalam database. Jadi jangan sampai beda ya guys, model yang ada di codingan sama yang ada di database-nya gitu. Nah, karena model saya siswa, jadi saya buat siswa. Nah, nanti kita bisa lihat di model itu sudah terbuat otomatis seperti ini. Nah, lalu kita set nih primary key-nya apa, terus nama tabelnya itu apa, dan juga inputannya itu tuh apa aja gitu. Jadi kita buat di dalam model ini gitu. Oke, ini sudah saya sesuaikan juga dengan input nama model kita ya, karena di sini siswa, jadi saya set siswa ID itu sebagai primary key, dan nama tabelnya itu adalah siswa, dan juga inilah inputannya gitu. Oke, lanjut ke langkah ketiga, itu kita setup controllernya. Nah, jalankan perintah. Oh, di sini kita disuruh untuk membuat research controller. Kenapa saya close ya? Di sini kita buat research controller. Sukses, kita masuk ke siswa ini. Lalu di dalam function index kita akan memanggil data-data siswanya nanti gitu. Jadi di sini ada Oke, nah di sini kita udah menggunakan public function index. Nah, di sini tuh untuk menampilkan yang ada di seluruh data yang ada di dalam tabel siswa. Nah, lalu akan mereturn view itu admin.siswa.index. Nah, jadi di dalam view-nya ini itu akan memanggil yang ada dalam folder admin itu mempunyai folder siswa, di dalam folder siswa itu akan memanggil file index gitu maksudnya. Lalu jangan lupa juga kita panggil jadi root, kita cari di sini. Nah, lalu kita akan membuat file seperti ini, karena kan di pemanggilan controller itu kita pakai admin.siswa.index. Nah, jadi di dalam view-nya juga kita buat seperti itu. Resource, view. Nah, dalam view ada admin, dalam admin itu ada folder lagi, namanya itu siswa. Di dalam folder siswa itu ada namanya file index.blad.php. Lalu copy isi dashboardnya. Lalu perhatikan kode yang ada di antara tag main yang ini. Silahkan hapus kedua tag div yang ada sehingga kode pada tag main akan seperti ini. Oh, ini kan divnya ada 2 nih. Nah, ini kita hapus. Lalu tampilnya akan seperti ini. Oke, lalu kita refresh. Dan kalau misalkan kita eksekusi
eksekusi apa ya? Siswa. Oh ya, saya belum kita import ya kelasnya. Nah, seperti ini gitu. Kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Silakan salin kode berikut. Ini salin. Lalu paste di mana nih? Oh, berarti kita masuk ke ini, kita pastikan, lalu kita ganti di sini menjadi siswa. Hapus kelas aktif pada nav item milik dashboard. Ini dashboard, berarti kita hapus aktifnya. Oke. Tadi di sini juga kita harus pastikan juga ini di file dashboard. Ya, tapi kalau yang di dashboard yang namanya nih katanya. Nah, lakukan hal yang sama juga di dashboard agar tampilan menu pelanggan senang. Hapus kelas aktifnya, tapi yang di pelanggan. Oh, sorry, yang di siswa. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita tekan dashboardnya yang aktif, tapi kalau kita masuk ke siswa, siswanya yang aktif. Nah, seperti itu maksudnya. Menambahkan breadcrumb, titel, dan tombol tambah data. Lalu ini kita kopas, lalu paste di halaman siswa indeks di bagian bentar, nahnya tutup main class. Oh, di sini ya, di sini. Di sini. Lalu lakukan beberapa perubahan. All order itu kita buat jadi data siswa. Jadi jangan lupa di rootnya itu juga kita pakai ini ya guys nih. Bagian breadcrumb, balik lagi ke indeks. Tadi bagian breadcrumb yang ini ubah menjadi itu. Sehingga bentuk akhir breadcrumbnya akan seperti ini. Kalau misalnya kita refresh, nah seperti ini ya guys. Oke. Saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil. Coba kita cek tambah data. Ya, halaman kosong akan tampil karena di dalam function create itu belum ada apa-apanya. Belum kita set apa-apa. Nah, baru kita masuk ke pelanggan, ke siswa controller di dalam function create. Jangan lupa membuat file baru di dalam siswa nih. Dalam siswa ada file baru namanya create.let.php. Lalu oke, kita copy yang copy seluruh isi indeks ini ke create ini, lalu ubah data pelanggan tadi. Pada bagian breadcrumb ubah, ini saya copy saja lah ya. Oke, sudah, sehingga tampilan form tambah pelanggan akan seperti ini. Kita coba refresh dulu, tambah data, maka tampilnya seperti ini. Oke, nice, bisa. Nah, seperti modul. Lalu kita akan menambahkan form data pelanggan. Silahkan masuk ke folder yang ada di project, ada di sini. Lalu masuk ke directory page dan buka yang setting. Setting ini.
Gitu. Oke, maka tampilannya itu akan berubah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, silakan hapus pada blok Cody location. Blok Cody location. Sudah, lalu pada tombol save all, mana save all guys? Oh ini, klik jadi. Nah, lupa dikasih kutip guys, seperti ini. Oke, ini sama. Lanjut pada function store, berarti kita masuk ke app siswa yang store. Nah, di sini itu untuk melakukan proses penambahan data siswa. Di dalam sini itu baru kita akan menggunakan DD. Nah, di sini akan mengetik apakah inputan yang kita inputin itu tuh sebenarnya masuk atau tidak gitu. Jadi kita pakai DD request. Oke, nah ini juga udah selesai. Lalu kita refresh, lalu baru kita tes ya teman-teman, apakah dia sebenarnya masuk atau tidak. Oh, ini udah ada ininya ya. Jadi kita tes, sudah saya tes ternyata guys. Ini final, nomornya juga lah ya. Ini udah. City-nya Indo. Tapi sayangnya state-nya nggak ada yang Indonesia, jadi ini adalah bebas. Ini kita simpan. Nah, kalau dia keluarnya seperti ini, itu artinya itu sudah berhasil. Data yang kita inputin itu tuh sudah masuk ke controllernya gitu. Jadi saat kita melakukan penambahan datanya nanti, itu tuh sudah ada apa yang kita tambahkan. Nah, itu gunanya DD ini, debug ini gitu. Saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah ucap atau ada yang nggak paham atau kecepatan. Ini teman-teman semua bisa bilang aja di kolom komentar, bilang kayak kak suara kakak kecepatan, mulutnya kecepatan atau kurang jelas atau yang gimana tuh bilang aja dalam komen. Nanti akan saya baca dan juga pada video selanjutnya juga akan saya perbaiki teman-teman. Nah, jadi sekian dulu materi dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.